Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Bapak Dodi Arifianto, pengamat perbankan BINUS University. Kami masih membahas mengenai jumlah bank kecil terus berkurang. Mengapa? Ini kemudian kita terus menggali begitu apa saja yang menjadi penyebab itu. Saya salah satunya adalah mengenai aturan ketentuan modal inti minimum yang sudah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, tadi ketika jeda kita sempat membahas sedikit bagaimana sebetulnya kebijakan ini akan mewarnai dinamika persaingan perbankan di Indonesia. Dari kacamata Anda seperti apa, Pak Dodi? Oke, Mas. Jadi kalau saya sih melihat ya, dinamika persaingan di industri perbankan Indonesia ini bisa dikatakan cukup tinggi. Ya, jadi ini bukan industri yang monopolis ya, mereka industri yang kompetitif. Ya, ini bisa ditandai, Bapak Ibu mungkin bisa baca, sering sekali terjadi episode perang bunga. Ya, silakan bisa Google. Ya, dengan kata perang bunga itu ada itu. Ya, jadi ada beberapa episode ini terutama terjadi ketika pengetatan moneter. Ya, jadi ketika BI rate naik seperti itu, nah di situ akan terjadi perang. Ya, jadi namanya kalau ada perang ya berarti nggak ada pemimpinan di situ ya. Jadi ya kompetitif gitu, seperti itu. Nah, kalau dikatakan oke, kalau monopoli enggak, ada yang mungkin lebih soft ya, katakanlah oligopoli. Ya, ini kebetulan saya disertasi saya, riset saya adalah mengenai ini walaupun sudah agak lama ya, itu studi tahun 2010. Saya menemukan ya ada leadership di dalam industri perbankan, ya, baik di sisi simpanan maupun di sisi pinjaman. Tapi ini nggak stabil, ya. Jadi ada pemimpin-pemimpin industri, ya, bank-bank terbesar, buku 4, ya. Tapi pengaruh mereka, ya, untuk mengendalikan industrinya, ya, untuk memimpin, mengatur, ya, kalau kita bicara seperti itu, nggak terlalu kuat. Jadi makanya tetap aja ketika episode pengetatan moneter, ya, di mana likuiditas tiba-tiba mengering, ya, itu bank tetap aja akan saling berebutan untuk mengambil dana yang ada dengan naikin bunga seperti itulah kita lihat. Jadi itu kita juga lihat di sisi pinjaman bagaimana mereka bersaing terutama kepada nasabah-nasabah prime, ya. Naik yang salah satunya masih jualannya adalah bunga pinjaman yang lebih rendah tentunya, seperti itu. Jadi dengan kondisi ini, ya, konsolidasi sekalipun nanti ada itu ya di jalan, konsolidasi kan akan dijalankan, ya. Itu jumlah bank yang berada di kategori buku 3 dan 4 masih 35. Dengan jumlah tersebut, ya, itu intensitas persaingan masih tinggi. Jadi saya tidak akan mengganggu dinamika. Artinya kalau boleh saya simpulkan, berkurangnya bank-bank kecil ini karena mungkin mereka berkonsolidasi ataupun mungkin dicaplok dalam tanda kutip, ataupun mungkin ya banyak yang kemudian diakuisisi, jumlahnya kemudian berkurang bank kecilnya, tapi kemudian masih jauh dari kemungkinan terjadinya monopoli. Tapi yang terjadi adalah mungkin adanya oligopoli, walaupun mungkin Anda sampaikan tadi tidak stabil lah ya. Ya. Baik, secara jumlah masih aman lah begitu. Baik, kalau dilihat dari kacamata Anda Pak Dodi sekali lagi, sebetulnya seberapa challenging sih untuk bank-bank kecil ini untuk menghimpun modal inti minimum ini? Dan seberapa baik opsi konsolidasi untuk internal mereka? Ya, saya kira untuk memperoleh modal sebenarnya nggak terlalu susah, ya. Karena industri perbankan Indonesia itu adalah salah satu yang paling profitable di dunia. Ya, kita punya NIM kalau dalam kondisi normal, ya, jangan lihat sekarang. Sekarang kalau kondisi normal itu 5%-an, ROA di atas 2, dengan ROE, ya, return on equity itu bisa 20%-an. Itu di dunia ini nggak sampai 10 gitu, Mas, negara yang kayak begitu, ya. Jadi makanya kita tahu banyak grup-grup bank global berminat masuk ke Indonesia, banyak itu sebenarnya. Jadi bank-bank kita itu menarik gitu. Nah, memang menjadi tantangan yang punya yang lama rela tidak melepaskan, kan seperti itu, ya kan. Banyak bank-bank ini masalahnya bisnis bank, ya, kalau kita lihat di Indonesia ini bisnis historis, ya. Jadi misalnya lumayan sentimental lah seperti itu, ya.
banyak pemiliknya sudah membangun dari kecil, ya pokoknya punya sesuatu yang emosional lah di sini. Seperti itu. Jadi melepaskan ya tentu saja kalau yang ngambil pasti lebih besar, jauh lebih besar daripada yang diambil. Seperti itu. Ya. Dengan demikian kalau terjadi ya pemilik lama kemungkinan akan terdilusi. Ya semua jadi penguasa menjadi ya sekedar punya. Seperti itu, hanya punya 15%, 10%, seperti itu. Nah itu yang menjadi ya katakanlah suatu ganjelan seperti itu. Tapi kalau daya tarik dari bisnis banknya sendiri, sekalipun itu bank buku yang kecil ya, kita bicara buku 1-2, itu menarik karena begitu banyak yang bisa dieksplor di Indonesia. Dari yang banyak ada model bank untuk digibank ya, kemudian bisa coverage region, katakan fokus kepada wilayah Indonesia Timur, bisa fokus kepada mikro, bisa fokus kepada mungkin modal kerja, ya macam-macam. Banyak segmen yang bisa digarap ya, Pak Dodi ya. Baik, kalau kita lihat dari mekanisme untuk menghimpun modal inti minimal, ada yang bisa dilakukan dengan kemudian menggait investor, apakah itu perorangan ataupun mungkin korporasi, dan juga menghimpun dana dari publik. Mana sebetulnya yang paling ideal menurut Anda menyikapi kondisi dinamika belakangan? Iya, kalau kita bicara khusus bank kecil ya, bank kecil karena kan kita bicara aktivitas aksi korporasi, akuisisi merger seperti ini kan terjadi baik pada bank besar maupun bank kecil kan seperti itu. Ya, khusus untuk bank kecil, kalau saya kira sih akan jauh lebih baik bagi mereka untuk private deal. Ya, jadi nggak banyak bank kecil yang sudah punya akses kepada kepada pasar modal. Dan kalaupun ada, ya biasanya pembentukan harganya inefisien. Ya. Saya rasa investor akan enggan untuk bertransaksi di situ. Mereka akan menghubungi secara langsung pemegang pengendali dari bank dan deal secara private. Berapa harga yang bisa. Nanti walaupun banknya itu sudah punya akses terbuka, itu nanti mekanismenya private juga. Jadi pembelian dalam jumlah besar blok itu ya, terus ya formalitas saja. Posisi seperti itu. Jadi begini ya, pertama bank-bank kecil ini kan bank ini biasanya sudah punya niche market tersendiri. Mereka sudah punya bisnis yang unik sendiri. Jelas nggak akan sama dengan bank buku 4-3. Baik. Ya, model bisnisnya. Nah ini tentu akan perlu diteliti sendiri. Dan yang seperti ini investornya juga harus perlu melihat ya. Jadi kayak begini akan timbul biasanya negosiasi cukup intens yang seperti yang katakan tadi. Ya kan, isunya bukan hanya daya tarik saya lihat. Yang pemilik lama tentu ingin memperoleh ya harga yang kompetitif, harga yang baik. Ya, seperti itu baik. Kalau nggak dalam bentuk harga ya bentuk kepemilikan. Jadi masih memiliki saham yang masih banyak. Semakin besar kepemilikannya, makin strategis pula kemudian dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Oke, bicara mengenai bagaimana sebetulnya mereka harus memenuhi modal inti minimum yang disyaratkan oleh OJK. Ada deadline-nya, artinya mereka, bank-bank kecil ini harus berlomba-lomba untuk mengumpulkan dana lah ya, untuk bisa terkumpul modal inti minimum yang disyaratkan. Perlu atau tidak, ataupun apa mekanisme yang perlu ditempuh lah oleh bank-bank kecil ini untuk mengetahui ataupun melakukan screening lah terhadap sumber-sumber dana yang nanti akan masuk dan menjadi bagian dari modal inti minimum yang akan disuntikan ke bank-bank kecil ini. Pak Dodi, apa mekanisme screening yang harus mereka lakukan? Iya, kalau saya sih melihat mekanisme screening ini sudah diatur oleh OJK. Jadi yang saya katakan bahwa bank ini heavily regulated, Mas. Jadi bank itu nggak bisa pindah tangan begitu saja, ya. Jadi harus approval oleh OJK. Jadi screening sudah established di situ. Ya. Jadi bukan fokus pada pemilik lama, ya, si penjualnya, tapi ini fokus kepada regulator, ya. Nanti pemilik lama itu tinggal lebih fokus kepada mana dia para calon pembeli, calon akuisisi, pengambil ya, calon buyer yang memberikan kompensasi terbaik, harga yang baik, atau memberikan katakanlah
voting right bagi saya sebagai pemilik lama yang signifikan. Jadi saya masih bisa mewarnai lah bank yang diambil tadi seperti sebagai pemilik lama. Disitulah intensitasnya. Ya, Baik. tentu pada saat sudah ada biasanya itu datang dengan beberapa ya mungkin nggak calon tunggal seperti itu. Nah ini nama-nama nanti akan dikirim kepada OJK, harus approval nggak bisa. Jadi ada tuh aturannya. Jadi, Sudah sangat ketat begitu ya? sudah screeningnya dilakukan oleh Baik. OJK. Seperti itu. Pak Dodi, bagaimana dengan analisa-analisa yang menyampaikan bahwa untuk mencapai modal minimum 1 triliun saja sudah cukup challenging. Lalu ini kemudian OJK mensyaratkan minimal 3 triliun rupiah untuk modal minimumnya. Bagaimana Anda melihat analisa ini? Ya memang kan tadi ini kan tujuannya konsolidasi Mas ya. Jadi perbankan di Indonesia itu terlalu banyak, 110, lebih dari separuh ya, 60%. Di antaranya bank-bank yang kecil seperti itu. Yaitu ongkos pengawasannya itu tinggi sekali, ongkos pengawasan pembinaannya ya. Dan nanti kalau bisa terjadi masalah resolusinya ya itu mahal. Seperti itu. Baik. Jadi lebih baik bank ini industrinya itu nggak banyak-banyak ya. Kemudian tapi di dalamnya itu kuat-kuat. Baik. Seperti itu. Kalau bisa katakan mungkin bagi kalau di kacamata saya ya, lebih baik industri ini berisi mungkin paling banyak 40. Tapi rata-rata modalnya 10 triliun ke atas semua. Seperti itu. Jadi menghandle regulasinya lebih enak ya, istilahnya lebih tinggi lah kualitasnya seperti itu. Dan banknya juga bisa lebih kuat. Juga seperti bisa dihandle lebih baik seperti Baik. itu. Oke, Pak Dodi, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.